Perkenalkan, nama saya Kanaya Vivi Putri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29024.523. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada bunga majemuk. Bunga majemuk memiliki dampak besar dalam akuntansi, nilai investasi, atau pinjaman. Dalam bunga majemuk, bunga yang diperoleh akan terus-menerus ditambahkan ke pokok, sehingga jumlah bunga yang dihasilkan setiap periode semakin besar. Konsep ini banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti bidang perbankan, investasi, dan akuntansi. Rumus dari bunga majemuk yaitu A sama dengan P, I ditambah R, dan N. A adalah akumulasi akhir atau jumlah pokok dan jumlah harga. P yaitu pokok atau investasi awal. R adalah tingkat bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Jika bunga dihitung lebih dari 1 kali per tahun, misalnya bulanan atau kuartalan, maka rumusnya menjadi A sama dengan P dikali buka kurung I ditambah R per M tutup kurung dikali M dikali T. M adalah jumlah perhitungan bunga dalam setahun, misalnya bulanannya 12 dan kuartalannya 4. Dan T adalah jumlah tahun. Suku bunga dan present value. Suku bunga efektif. Yang pertama ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif memperhitungkan efek penggabungan bunga yang terjadi lebih dari 1 kali per tahun. Rumus suku bunga efektif adalah effective rate sama dengan I ditambah R per M min I. Suku bunga efektif berguna untuk memahami tingkat bunga sebenarnya yang dihasilkan dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu present value. Present value atau nilai sekarang sering digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai awal yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan dengan bunga majemuk. Rumusnya adalah P sama dengan A per 1 ditambah R N. Aplikasi bunga majemuk. Bunga majemuk sering digunakan dalam berbagai aspek, seperti deposito dan tabungan, menawarkan bunga majemuk pada tabungan atau deposito. Yang kedua, ada investasi pasar modal. Return dari investasi seperti reksadana atau saham investasi diinvestasikan ulang menghasilkan efek bunga majemuk. Yang terakhir yaitu pinjaman dengan sistem bunga berbunga, yang dimana pinjaman tertentu terutama pada kartu kredit menggunakan bunga majemuk sehingga hutang dapat berkembang pesat. Contoh soal dari bunga majemuk. Contohnya, misalkan Anda menginvestasikan 5 juta dengan bunga 6% per tahun yang dibayar setiap bulan selama 2 tahun. Selanjutnya, diketahui P sama dengan 5 juta, R-nya sama dengan 0,06, M 12 karena bunga bulanan, dan T adalah 2. Maka A sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 0,06 per 12. 12 dikali 2. Dengan menghitung ini, kita dapat mengetahui nilai akhir dari investasi tersebut setelah 2 tahun. Nah, jika bunga dibayar lebih dari 1 kali dalam setahun, maka suku bunga efektif lebih tinggi daripada suku bunga nominal tahunan. Rumus suku bunga efektif adalah effective rate sama dengan 1 ditambah R per M min 1. Ini menunjukkan efek dari penggabungan bunga berkali-kali dalam setahun dan merupakan informasi penting bagi investor. Suku bunga efektif. Nah, itu tadi suku bunga efektif.
Materi selanjutnya yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal atau biasa disebut simple interest adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok awal saja, tanpa memperhitungkan bunga yang dihasilkan dari periode sebelumnya. Bunga ini umumnya digunakan untuk pinjaman atau investasi jangka pendek, yang dimana pokok tidak bertambah seiring waktu. Rumus dari bunga tunggal: 1 sama dengan P dikali R dikali T, atau A sama dengan P ditambah 1 sama dengan P buka kurung 1 ditambah R dikali T tutup kurung, yang dimana 1 adalah total bunga yang diperoleh, P adalah pokok awal atau jumlah uang yang diinvestasikan atau dipinjam, R adalah tingkat bunga per periode, biasanya per tahun, dan T adalah jumlah periode dalam tahun. Aplikasi bunga tunggal. Bunga tunggal banyak diterapkan dalam situasi-situasi berikut ini, yaitu ada pinjaman pribadi jangka pendek, yang biasanya untuk pinjaman yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. 2. Pembelian barang dengan angsuran tetap. Beberapa kredit barang menerapkan bunga tunggal untuk perhitungan bunga mereka. Yang ketiga yaitu ada obligasi jangka pendek. Beberapa obligasi jangka pendek menerapkan bunga tunggal. Selanjutnya itu ada contoh soal dari bunga tunggal. Misalnya, seorang mahasiswa meminjam uang sebesar 2 juta untuk keperluan kuliah dengan bunga 10% per tahun selama 3 tahun. Berapakah total bunga yang harus dibayar dan total pembayaran akhir? Selanjutnya ini ketahui P-nya sama dengan 2 juta, R-nya sama dengan 0,10, dan T-nya adalah 3. Menggunakan rumus bunga, 1 sama dengan P dikali R dikali T, yaitu 2 juta dikali 0,10 dikali 3 sama dengan 600. Jadi, total bunga yang harus dibayar adalah 600.000. Untuk total pembayaran akhir, A sama dengan P ditambah I. 2 juta ditambah 600 sama dengan 2.600.000. Jadi, setelah 3 tahun, total yang harus dibayar adalah 2.600.000. Nah, yang terakhir yaitu perbandingan dari bunga majemuk dan bunga tunggal. Perbandingannya itu bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok ditambah bunga yang sudah dihasilkan, sehingga efeknya semakin besar seiring waktu. Kemudian bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung hanya pada pokok awal, sehingga lebih sederhana dan tidak bertumbuh besar. Bunga majemuk untuk jangka panjang. Kelebihan dari bunga majemuk dan bunga tunggal yaitu menghasilkan pertumbuhan lebih besar dalam jangka panjang karena bunga terus bertambah. Kemudian kekurangan dari bunga majemuk dan bunga tunggal yaitu lebih kompleks untuk dihitung dan dapat menghasilkan biaya bunga tinggi pada pinjaman seperti kartu kredit. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.